Haleluya. Salam sejahtera buat kita semua. Saat ini kita ada di tempat ini. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan itu besar dalam hidup kita. Sebab itu mari kita renungkan kebaikan Tuhan, segala perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kita terus meninggikan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam hidup kita. Sebab Dia begitu besar, begitu ajaib. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Naikkan syukurmu, katakan terima kasih. Engkau besar, Kau ajaib bagi kami. Kami bersyukur, berterima kasih oleh karena karya-Mu bagi kami. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Bahkan ampuni setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Setiap dosa kami Tuhan ampuni. Sehingga ketika kami memuji menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan, maka hidup kami terus dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah ibadah kami saat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, kuasa-Mu Roh Kudus-Mu bekerja. Ambil alih pelayanan pada saat ini, sehingga kami penuh dengan sorak-sorak sukacita ketika kami memuji menyembah Engkau. Hadirat-Mu bekerja, memenuhi hidup kami, memenuhi umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami tidak izinkan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun dia mau bekerja, mengganggu setiap fokus kami kepada Engkau, mengganggu hati kami, sarana prasarana yang kami pakai, dalam bentuk apapun dia mengganggu ibadah kami saat ini. Dengan kuasa dan otoritas Allah kami tolak hancurkan kuasa iblis dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya hanya kuasa-Mu yang bekerja di tempat ini. Kami penuh dengan kebebasan ketika kami memuji memuliakan Tuhan. Umat-umat-Mu yang dalam perjalanan, entar terus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini. Sama-sama kami memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Itu sebabnya kami membuka ibadah kami. Kami mau tabiskan dalam satu nama yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala yang bernapas memuji, segala alam, segala penciptaan hanya memuji Engkau. Sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan.
bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji di
muliakan nama-Mu, kami tinggikan. Kembali naikkan syukur-Mu kepada Tuhan, naikkan penyembahan-Mu kepada Tuhan, sebab Dia begitu baik dan amat baik dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 Yesus. Disembah, Kaulah yang berbakat dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, Mari sama-sama kita bangkit berdiri sambil Engkau mengangkat tangan-Mu di hadapan Tuhan, mengakuan kita bahwa hanya Dia yang layak kita sembah, hanya Dia yang layak kita tinggikan, karena Dia adalah Raja segala bangsa, Raja yang
menghormati Engkau. Itu sebabnya kami terus meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Umat-umat yang dipercaya, yang percaya kepada Tuhan, siaplah kita lebih memuji Tuhan. Katakan bersama-sama, amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, amin. Berikan sorak-sorak sekali lagi kepada Tuhan, sebab Dia Allah, Dia sangat besar, begitu besar dalam hidup. Haleluya. Sambil engkau salaman, sambil kita nyatakan Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah kekal kuasa-Nya, Rahmat berlindung dalam naungan-Nya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah Tuhan yang layak dipuji. Besarlah kekal kuasa-Nya, yang berlindung dalam naungan-Nya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Kuasa-Nya bagi kita. Haleluya. Pada kita, Tuhanlah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus Allah berkuasa. Haleluya. Bagaimana kita memberikan pujian ini? Mari yang di lantai bawah semua bangkit berdiri. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah nama-Nya, kekal kuasa-Nya. Allah berlindung dalam naungan-Nya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus Allah berkuasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus Allah berkuasa. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus mengatakan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus Allah berkuasa. Haleluya, haleluya. Dia Allah kita yang besar, Dia Allah yang berkuasa. Amin. Masih kuat berdiri ya. Kita akan terus memuji Tuhan, sebab Dia begitu besar dalam hidup kita. Haleluya. Allah kita besar, sebab Dia sungguh amat besar dalam hidup kita. Haleluya.
Mari sama-sama katakan, Alkitab besar, dia sungguh amat besar. Haleluya, dia memiliki kuasa besar, dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi dia. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarlah Dia. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Mari kita puji, marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarlah Dia. Marilah kita puji, marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarlah Dia. Haleluya, oh haleluya, besarlah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya hanya besar, tiada terhilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh besarlah nama-Nya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar. Jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus. Mari katakan, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya, bukan seorang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Coba Tuhan dipersilakan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan. Oleh karena kebesaran-Mu bagi kami, hidup kami ditebus oleh kuasa darah Yesus. Kami menerima penebusan yang sempurna dari Tuhan. Terima kasih. Begitu banyak pelanggaran kami Tuhan, namun ketika Engkau menebus kami, Engkau tidak melihat, Engkau tidak mengingat lagi kesalahan kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam bumi laut, Engkau
yang hancur. Kami berterima kasih, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bagi dari awal katakan pujian ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuat dosaku. Ya Kau ingat lagi pelanggaranmu jauh ke dalam, haleluya, jauh ke dalam bumi laut dan melemparkan dosaku. Tiada Kau perlindungan pelanggaran kami. Haleluya, kesalahanku betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Engkau pandang hina hati, dan Engkau membuang kami Tuhan. Kami berterima kasih, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau pulihkan kami. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan bersama, betapa besar kasih kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya, yang hancur. Ku berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan pengampunan yang Kau beri. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Haleluya. Terima kasih. Puji namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, kasih-Mu Tuhan yang telah menyelamatkan kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang telah melayakkan kami Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan yang boleh kami nikmati pagi hari ini Tuhan. Begitu membawa sukacita, begitu membawa kedamaian buat kami Tuhan. Terima kasih. Dan kami percaya lebih lagi Tuhan, ada kuasa dalam hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Ada kuasa dalam pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami mengerti Tuhan, buat kami mengerti Tuhan.
Dan biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga berkati hamba-Mu Tuhan, yang akan membawa firman-Mu Tuhan, Kau pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Dan juga sebentar dalam memberikan korban persembahan yang pertama Tuhan. Kiranya Tuhan, ajar kami untuk memberi yang terbaik dan memberi dalam hati sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan memberikan korban persembahan pertama. Persembahan dijalankan. Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berganti dengan lipat. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berganti dengan lipat. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita sekali lagi Allah kita heran. Puji Tuhan, Tuhan berkati persembahan kita, dan waktu selanjutnya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang atas kebaikan Tuhan telah memberkati kita sehingga kita boleh beribadah saat ini. Oke, terima kasih. Mari saudara kita kembali pada Alkitab. Kita akan baca dalam 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke berapa ini? 7 saja, tetapi saya akan menjelaskan. Saudara, kita akan bicara mengenai Paskah. Lalu melanjutkan ya saudara, maksudnya sekarang kita akan bicara Paskah Kristus, Paskah dalam Yesus. Minggu lalu saya sudah mengajar saudara Paskah yang merujuk kepada perayaan orang Israel. Nah, hari ini kita akan bicara Paskah yang merujuk pada perayaan Yesus Kristus. Jadi ingat ya saudara, Paskah itu artinya melewati. Melewati dari apa? Ketika Tuhan itu saudara melewati orang Israel dari kematian pada waktu di tanah Mesir. Nah, Paskah orang Israel ini selain itu saudara berbicara juga keluarnya mereka dari tanah Mesir. Nah, itu minggu lalu kita telah berbicara itu. Sekarang saudara, kita akan lihat Paskah saudara orang Kristen. Ya. Sekali lagi, kalau saudara mengingat Paskah, kita tidak merujuk kepada orang Israel dilewati oleh maut di tanah Mesir dan keluarnya mereka dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, tetapi kita ini saudara merujuk kepada Yesus Kristus. Yang dimana saudara, Yesus Kristus inilah yang membebaskan kita dari kematian, maksudnya neraka, dan juga yang mengeluarkan kita dari tuntutan-tuntutan dosa. Nah, itu Yesus Kristus. Jadi saya sudah bilang minggu lalu bahwa Paskahnya Yahudi itu dalam satu peristiwa ini menjadi satu tipologi atau satu gambaran mengenai Yesus Kristus dan juga orang yang akan diselamatkan oleh Yesus. Nah, sehingga dalam konteks ini kita baca dulu satu ayat ini bersama-sama. Mari bangkit berdiri, di lantai bawah juga bangkit berdiri. Usahakan di lantai bawah ini ya, berusaha dengar, dan pintu yang di bawah jangan ditutup supaya suara dari sini bisa keluar ke bawah. Mari sama-sama baca ayat ini. 1, 2, 3. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk kembali. Lantai bawah silakan duduk kembali. Saudara perhatikan ayat ini, saudara, di mana ayat ini sebetulnya adalah ayat yang disandingkan ke dalam Keluaran pasal 12 ayat ke berapa itu? 5 kalau tidak salah. Ayat yang ke-5. Coba minta dulu ke sana, saudara. Jadi di Alkitab itu saudara, ya kecuali memang saudara baru belajar teologi ya, saudara-saudara akan lihat, oh ayat ini ternyata
menyandingkan dengan ini, begitu saudara. Jadi ada kode-kode itu. Ya, mari kita baca ini. 1, 2, 3. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Salah. 12, saya bilang 12. 2, 3. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Nah, saudara lihat ayat ini yang lalu minggu lalu saya bilang, ayat-ayat di pasal 12 ini memang itu menjadi satu tipologi kepada Kristus. Sehingga dia berkata anak domba itu harus jantan. Makanya saudara, kalau saudara lihat Yesus itu, jadi wajib ya domba jantan. Nanti juga yang disalib itu adalah anak domba laki-laki juga, ya. Dan tidak boleh bercela. Jadi anak domba pada waktu orang Israel itu yang diminta Tuhan darahnya di domba disembelih dan darahnya di ambang pintu itu tidak boleh bercela, maksudnya tidak boleh ada cacat sama sekali. Nah, Yesus juga tidak ada dosa sama sekali. Disandingkan ya, menyandingkan begitu. Nah, baru di sana umur setahun. Kalau Yesus saudara tidak menyangkut dalam umur setahun itu ya. Tapi kamu boleh ambil domba atau kambing. Nah, oke, kita balik lagi ke Keluaran 12. 1 Korintus pasal yang ke-5 tadi, ayat yang ke-7. Nah, saya mau bicara begini. Pada waktu, tahan di sini ya, sekalipun saya bilang ini di Keluaran 12. Orang Israel di tanah Mesir, itu mereka itu bisa dibilang saudara, sudah hidup betul-betul dalam kematian, dalam dosa, tidak lagi nyembah Tuhan. Pokoknya kalau mau bilang segala dosa ada pada mereka. Nah, di dalam Korintus pasal 5, ini sebetulnya juga bicara tentang orang-orang berkata begini di jemaat Korintus ya, kepada Paulus, ini jemaat di Korintus, ini kalau bilang segala dosa ada semua pada mereka. Nah, ketika mereka berkata begitu, Paulus bilang begini kepada jemaat di Korintus. Dia sandingkan dengan orang Israel. Orang Israel di tanah Mesir, itu segala dosa ada pada mereka, tapi tidak menjadi satu syarat bagi mereka untuk Tuhan lewati dari kematian atau Tuhan selamatkan bagi mereka keluar dari tanah Mesir dengan syarat kamu suci dulu, kamu baik dulu, kamu lakukan Taurat dulu. Tidak begitu. Pokoknya caranya Tuhan selamatkan mereka dulu, itu dari Tuhan. Nah, ini juga Paulus mau sampaikan di jemaat Korintus. Sekarang kita bukan mengacu pasca itu, tetapi kita mengacu kepada Kristus, Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus itu juga terhadap jemaat di Korintus tidak juga berkata begini, kamu dosa harus ditinggalkan. Tetapi untuk keselamatan bagi mereka, untuk pembenaran bagi mereka, Yesus juga tidak berkata, kamu buang dulu semua dosa ini, nanti Tuhan selamatkan kamu. Tidak begitu juga. Nah, sehingga saudara memang muncul di jemaat Korintus, mereka saling menuding. Kamu harus baik dulu, kamu benar dulu, nanti kamu akan diselamatkan. Nah, jadi akhirnya jemaat di Korintus bingung, yang benar tuh gimana? Nah, Paulus bilang begini, nah dia sandingkan dengan itu. Kamu ingat gak nenek moyang kita dulu? Tuhan tidak suruh ini dulu, suruh ini, suruh ini, suruh ini, suruh ini. Baru mereka akan lewat dengan kematian. Cuma satu Tuhan minta, darah Kristus. Dia tidak peduli kamu ada dosa apapun, pokoknya ada darah domba. Sama dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu juga begitu, itu maksudnya. Bahwa pasca kita juga telah disembelih, yaitu Yesus Kristus. Mau dosa apapun begitu, itu maksud Paulus. Kamu jangan saling nuding dosa-dosa apa. Pokoknya datang kepada Kristus. Terlalu tajam. Datang kepada Kristus. 1 Petrus, coba minta dulu 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 18 sampai 19. Kita baca dulu ya. Bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti apa? Darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, ayat 19 ini kembali disandingkan dengan Keluaran pasal 12, yang dimana aturan Tuhan anak domba yang tak bercacat.
Nah ini juga saudara, Petrus juga menyampaikan kepada orang Israel atau orang percaya pada waktu itu, supaya orang percaya bisa melihat dirinya. Sebagaimana Petrus juga dan Paulus juga memperlihatkan bahwa sebetulnya kita ini oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus tidak memandang sebesar apa dosa kita, yaitu darah anak domba Allah di atas kayu salib itu adalah bagi kita yang berdosa ini, menyelamatkan siapapun kita, apapun dosa kita. Itu maksudnya baik Paulus dan Petrus mau menyampaikan kepada jemaat Tuhan, baik di Korintus juga itu, supaya jangan saling nuding. Kadang-kadang kan begini saudara, orang itu sekalipun sudah percaya, kadang-kadang saling nuding, oh dia dosa ini, dosa ini, dosa ini. Harusnya tidak boleh ada itu. Semua orang pasti akan berdosa, kan begitu saudara. Di jemaat di Korintus, Paulus mau bilang, bukan berarti kamu percaya Yesus, terus kamu tidak akan ada pelanggaran firman, pasti ada. Tapi bukan berarti kita berencana ya saudara, atau mau hidup ke sana, bukan. Tapi itu pasti ada. Tapi Paulus mau jelaskan, kamu tuh jangan saling nuding dosa-dosa. Kamu mau bilang si A ada dosa, ya kamu juga ada dosa. Sementara orang itu cuma butuh satu dosa, kamu itu sebetulnya sudah masuk neraka. Nah, sebaliknya Paulus mau jelaskan, bukan itu yang kamu perbincangkan. Perbincangkanlah tentang darah anak domba Paskah itulah, yang tadi sudah berkata, kalau melainkan dengan darah yang mahal. Ayat 18 tadi, ayat 18 dulu. Ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Sama sebetulnya dengan orang Mesir itu udah sia-sia. Orang Israel di tanah Mesir itu sudah sia-sia hidup mereka. Kita juga sebetulnya semua kita ini sudah orang yang sia-sia. Tetapi apa saudara? Tetapi Kristus Yesus menebus kita. Ingat, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas. Maksudnya begini saudara. Ini kan zaman dulu itu, barang yang paling mahal saudara itu perak dan emas. Jadi maksudnya kamu seberapa banyak emasmu, seberapa banyak perakmu, seberapa banyak kekayaanmu, tidak bisa menebus dosa. Memang ada dulu, makanya kita ini terjadi ya saudara, terjadi apa saudara bilang Katolik dan Protestan ini, dan kita ada di golongan Protestan ya saudara. Ada satu sejarah di mana dulu di Katolik Roma ini ya saudara, ini bukan dalam konteks menjelaskan, ini sebagai sejarah ya saudara. Salah satu poin sehingga berdirinya namanya Kristen Protestan, itu salah satu poinnya itu adalah di zaman itu pernah terjadi, tapi sekarang tidak lagi ya saudara. Itu dulu hanya sejarah. Katolik ini sudah salah satu cara untuk disucikan dosa itu bayar. Saudara. Dia mau sucikan dosa, bayar. Saudara, setiap hari kita buat dosa, berapa banyak duit kita harus keluarin. Nah itu sampai membuat pisah, mendirikan. Nah, jadi muncullah salah satu yang kita sebut Protestan. Ini sedikit saudara ketahui, saudara, begitu. Nah, oke, nanti satu waktu saya bicara tentang sejarah gereja. Saya balik lagi, maksudnya saya bawa ini bahwa Tuhan mau kasih tahu, menebus dosa itu tidak bisa dengan barang yang saudara, perak atau emas. Itu fana semua. Cara menebus dosa itu ayat 19 tadi, yaitu dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi inilah saudara, dari ayat ini kita lihat bagaimana Petrus menjelaskan bahwa penebusan kita itu adalah melalui darah Kristus, yang dimana kita akan memperingati hari Jumat nanti. Oke, sebelum saya kembali menjelaskan firman Tuhan, jangan lupa ya saudara, hari Jumat nanti kita ibadah gabungan, tentunya pagi dan sore, hanya dibikin satu kali untuk ibadah Jumat. Yang minggu lalu saya sudah jelaskan, yang akan melayani kita dari Kementerian Agama. Ya, Kementerian Agama, dia ketuanya, dia kepalanya saudara, nanti dia akan datang melayani kita. Orangnya kecil saudara, kecil, badannya kecil, tapi otoritasnya besar sekali. Saya bilang saudara, semua gereja di sini, saudara, kalau dia tidak keluarkan izin, nggak bisa jalan gereja. Itu ada di tangan dia. Ya, nanti dia akan melayani kita, dan selanjutnya, saudara, kita akan adakan baptisan selam.
Jadi ada saudara yang sudah mendaftar, sudah mulai dikonseling. Nanti hari Jumat setelah ibadah di sini kita akan ada baptisan selam. Mari kita kembali kepada topik kita mengenai Paskah, dan kita bicara sekarang Paskah Kristen. Jadi Paskah Kristen sekarang, saudara, mengacu kepada, balik kepada 1 Korintus pasal 5 tadi, ayat 7, mengacu kepada Yesus Kristus. Minggu lalu saya sempat bilang, saudara sepahami dalam Alkitab 2 ya, tentang Paskah. Jadi kalau saudara bicara membaca Alkitab Paskah, saudara, sampai muncul ayat ini, di luar itu saudara akan ketemukan Paskahnya orang Yahudi. Tetapi ketika saudara muncul ayat ini, saudara, nah inilah saudara mendasari orang Kristen, saudara akhirnya memunculkan kata yang sama. Paskah kita mengacu pada Yesus, bukan kepada seperti orang Yahudi. Nah begitu, jadi Paskah sama-sama tulisannya Paskah, sama-sama artinya melewati, tapi acuannya yang berbeda. Kalau kita Kristen, acuannya adalah Yesus Kristus disalib, kan begitu. Kalau orang Yahudi, acuannya adalah di tanah Mesir pada waktu mereka dilewati oleh maut dan keluarnya dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, sehingga saudara memahami ini, saudara sudah tangkap, oh ternyata Paskah Kristen acuannya kepada Yesus Kristus yang disembelih itu di atas kayu salib. Nah, makanya kita akan memperingati, saudara, hari Jumat. Ya, lalu saya sudah sampaikan ya, saudara, kita berpatokan bukan di tanggal, sebagaimana orang Israel keluar tanggal, perayaan mereka kan tanggal 14. Nah, waktu Yesus mati juga tanggal 14, saudara. 2000 tahun lalu kan pada waktu Jumat Agung, itu kan perayaannya orang Yahudi pada waktu itu tanggal 14. Tapi kita tidak ambil tanggalnya. Orang Yahudi itu merayakan Paskah besar pada waktu Yesus disalib itu tanggal 14. 14 pada waktu itu kenanya hari Jumat. Nah itu. Tapi kan kalau ikutin tanggal terus mereka akan beda hari. Tapi kita Kristen Paskahnya tidak ikutin tanggal, ikutin hari terus, Jumat terus supaya kebangkitan hari Minggu. Itu acuannya ya. Nah, mari kita akan masuk, saudara, beberapa pelajaran, saudara, yang akan saya ajarkan kepada saudara mengenai Paskah Kristen, ya. Berbicara memperingati yang pertama begini, saudara. Jadi memperingati. Jadi Paskah Kristen itu adalah memperingati mengenai keselamatan yang dari Tuhan Yesus kepada kita. Jadi itu yang kita peringati. Jadi kita juga jangan sampai, oh kita Jumat Agung, kamu tuh apa Jumat Agung? Atau gabung sajalah dengan kebangkitan. Oh Paskah bagi kami, apa itu Paskah? Oh Paskah artinya melewati apa? Kita tentu bisa menjelaskan, oh Yesus melewati kita dari kematian, makanya kita diselamatkan. Nah begitu. Nah lalu saya bicara beberapa makna, saudara, yang menjadi simbolis kepada Yesus Kristus. Nah ini juga saudara kita bicara mengenai Paskah Kristen sekarang ini, saudara, adalah memperingati tentang Yesus menyelamatkan kita. Nah coba kita lihat lagi, saudara, di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Mari baca bersama-sama ya. Di lantai bawah juga ikut membaca ya. Tidak boleh ada buka HP terus lihat WA, lihat game, itu sangat-sangat dilarang. Makanya kan di sini ada pengumuman ya pada waktu awal ibadah. Jadi saya minta tolong jangan, saudara, itu menyakiti hati Tuhan. Bisa dibilang saudara dan saya kalau buka WA, buka Instagram, buka apapun, TikTok dalam mendengar firman itu kita menghina Tuhan. Jadi jangan buka itu, saudara. Buka HP hanya untuk Alkitab. Makanya saudara kalau saya ibadah, saya punya HP buka, tapi saya silent, tanda pesawatnya ada. Jangan dihidupkan itunya, saudara. Apa? Signalnya, tolong matikan semua signalnya. Nanti kalau sudah gereja baru, saudara, kita akan pasang alat. Pasang alat yang pokoknya signal saudara tidak bisa terima telepon di dalam. Benar, saudara. Saya sudah bilang ini perlu ini, karena kadang jemaat sudah dibilang, saat dibilang, iya langsung tetap matiin semua. Minggu depan, nggak lagi. Nah gitu, saudara. Jadi kalau kita setiap minggu bilang, setiap minggu tegur, aduh, lama-lama kita
apa ya saudara, tidak enak juga, gitu kan? Nah, jadi solusinya ya kalau untuk sekarang karena belum ada alatnya, usahakanlah sadar sendiri ya, sadar sendiri, jangan tunggu akan gembala tidak ngomong, nah, jangan. Tapi kalau di sana saudara kita akan taruh alat di dalam, jadi ketika saudara masuk, udah stop, dia tidak akan keluar, saudara mau WA mau apapun tidak bisa, ya. Nanti di gereja yang baru nanti ya. Oke saudara, kita kembali baca ayat 8 dan 9. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Balik ayat 8. Saudara perhatikan ayat ini. Sebab kita diselamatkan, sebab karena apa saudara? Kasih karunia kamu diselamatkan. Apa itu kasih karunia? Pemberian cuma-cuma. Amin saudara. Jadi bukan daripada seperti 1 Korintus tadi Paulus menjelaskan pada jemaat Korintus. Ingat ya saudara, kita pasca Kristus itu bukan karena kamu berbuat baik dulu, kamu saling nuding, oh harus baik dulu, harus begini nanti kamu diselamatkan. Tidak demikian. Itu Tuhan selamatkan kita dalam keadaan berdosa. Alkitab berkata semua orang telah berdosa. Sehingga saudara, dari Tuhanlah yang memulai. Sama ya minggu lalu saya bilang, pasca orang Yahudi Tuhan yang memulai. Nah demikian juga pasca bagi orang Kristen, Tuhan juga yang memulai. Makanya saya bilang begini, mau ulang-ulang, sangat berbeda kita dengan agama lain. Agama lain itu berusaha baik dulu, berbuat baik, berusaha suci, ya, supaya nanti diselamatkan. Kalau kita beda, sudah selamat, makanya kita berbuat baik. Darah Yesus sucikan kita. Amin, saudara. Itu bedanya. Dan tidak akan ada orang bisa selamat dengan dasar dia berbuat baik dulu, berbuat baik dulu sampai selamat. Tidak ada. Sama dengan orang Israel di tanah Mesir. Tidak bisa mereka mau keluar lagi di tangan Firaun. Tidak bisa lagi. Mereka mau berbuat baik seapapun di tanah Mesir, tetap aja Firaun bilang kamu itu budak. Nah itu aja. Sama dengan Kristen, saudara. Sama dengan kita dulu sebelum jadi percaya Yesus, sebelum Kristen, mau berbuat sebaik apapun di mata Tuhan, Tuhan bilang, perbuatan baikmu itu seperti kain lara yang kotor. Mau berbuat baik seapapun, itu katanya, itu kamu itu perbuatan baikmu itu di hadapan Tuhan seperti kain lara yang kotor. Tidak bisa membuat engkau, maksudnya begini, tidak bisa kamu mau berbuat baik, kamu itu bisa selamat. Jadi kita kembali saudara, pasca Kristen ini, firman Allah mau menjelaskan adalah mengenai keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena hasil usaha kita. Haleluya saudara. Ya, coba ini. Bukan. Jadi tidak ada orang, makanya kalau kita datang ke gereja, kita datang berbuat baik, itu bukan supaya kita selamat. Itu karena kita sudah selamat. Nah ini firman Allah berkata supaya kita ingat, kita ini selamat bukan hasil usaha kita. Haleluya. Tetapi apa saudara? Pemberian Allah, pemberian cuma-cuma. Tuhan kasih keselamatan bagi kita. Sekali lagi saya mau konfirmasi, apakah saudara sudah selamat? Coba angkat tangan siapa yang merasa sudah selamat. Coba belum kelihatan semua. Yang memang yakin kamu sudah selamat, angkat tangan. Lantai bawah, siapa? Coba yang lantai bawah. Siapa yang sudah yakin sudah selamat? Oke, turun tangannya. Kalau ada di antara saudara masih ragu, sekarang saudara yakinkan diri sendiri. Karena saudara selamat itu bukan perkataan saudara, tapi perkataan Tuhan. Asal engkau percaya Yesus itu juru selamat. Kalau ada di antara saudara seandainya saudara, oh saya tidak mau begitu konsepnya. Mau bagaimana konsepnya? Saya mau berbuat baik dulu supaya selamat. Mau sampai kamu kakek nenek pun sudah tidak bisa selamat. Tidak bisa.
Kalau dengan cara itu saya bilang tadi, itu polanya agama seberang. Dengan cara begitu, saya berbuat baik dulu, saya beramal dulu, saya bertapa dulu. Saya habis baca tadi malam juga. Kadang-kala saya mempelajari agama-agama kan, saudara, secara khusus lah. Ya, karena saya juga dulu waktu teologi ya, kami ada pelajaran agama-agama, tapi kadang-kala dikit. Tapi kadang-kala saya baca gimana mereka. Ada yang lahir di abad 67 itu mesti bertakwa dulu, begitu, puasa dulu supaya bisa mencapai itu. Nah, saudara, itu sangat betul-betul saudara, sangat berbeda dengan kita. Dan memang pola mereka itu tidak ada orang yang bisa. Tidak bisa. Nah, makanya kita kembali saudara bahwa pasca Kristen ini, sebagaimana Paulus menjelaskan di jemaat Korintus, bukan berarti kamu suci dulu, benar dulu sehingga kamu peroleh keselamatan ini, tetapi ingat pasca Kristus telah menyelamatkan engkau. Adapun nanti orang Kristen masih bisa bersalah, masih lakukan ini, memang itu kehidupan manusia masih ada. Tapi kamu jangan hidup di situ. Ada darah Kristus, sekalipun dosamu merah seperti kermis. Itu Yesaya berapa? 1:18. Coba minta itu. Yesaya 1 ayat 18 atau 17, kita baca dulu ini ya. Nah, mari baca 1, 2, 3. Marilah. Ini ajakan ya saudara, marilah katanya. Baiklah kita apa? Berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti apa? Salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti apa? Bulu domba. So bisa bayangkan kuasa Kristus, darah Kristus di atas kayu salib. Luar biasa sekali. Tidak bisa melihat dosa kecil, dosa besar, mau dosa apapun. Kalau engkau datang berperkara kepada Tuhan, Tuhan, aku datang berperkara. Kenapa kamu berperkara? Saya orang berdosa. Haleluya saudara, itu berperkara. Berperkara kan karena ada masalah. Kita berperkara dengan Tuhan. Tuhan, saya datang, saya berperkara dengan engkau. Apa persoalan kamu? Saya berdosa. Tuhan bilang, sekalipun dosamu merah seperti kermis, karena engkau sudah datang, aku akan putihkan seperti salju. Haleluya saudara. Itu Tuhan. Oke, kita kembali. Jadi dalam hal ini saudara, bahwa pasca Kristus berbicara keselamatan yang dari Tuhan. Ingat ya, itu konsepnya, bukan keselamatan dari kita. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita, tetapi Tuhan yang menyelamatkan kita. Satu ayat lagi saudara, Kisah 4 ayat 12. Kisah 4 ayat 12. Mari baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia ini Yesus ya. Terus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada. Saudara mau cari dimanapun mengenai keselamatan. Kalau saudara mau cari, saya mau cari perbuatan baik, saudara bisa dapat di mana-mana. Orang tidak beragama pun mengajarkan perbuatan baik. Iya kan saudara? Matius berkata mengenai mintalah, bapakmu saja yang bengis, yang jahat, dia bisa kamu kasih kata kamu yang baik. Jadi mau bilang berbuat baik, saudara bisa dapat di mana? Tapi untuk selamat, saudara bisa dapat di mana-mana. Cuma ada pada Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan hidup saya dan saudara. Hanya nama Yesus Kristus. Makanya selalu saya terus meyakinkan iman kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekarang lagi tren di medsos lagu apa? Jangan tukar Yesus, gimana itu? Ada kan? Lagi tren di medsos. Jangan tukar Yesus dengan harta. Jangan tukar Yesus dengan selain harta apa? Cinta. Itu kan ada itu. Jangan tukar Yesus dengan cinta. Nah, maka lalu saya bilang, lalu saya ikut nonton bioskop dengan anak-anak IMB ya di masa muda tentang apa judulnya? The Last Supper. Nah, kita nonton itu bareng-bareng.
Itu memang betul-betul itu akhir zaman. Yang di toko dimunculkan, saya perhatikan itu antara Yudas dan Yesus. Yudas dan Yesus. Maksudnya dia sedang berpesan sebetulnya itu. Film itu sedang berpesan bahwa ini loh akhir zaman. Ada orang menukar Yesus dengan harta, dengan uang. Maka di akhir zaman ini, saudara jaga terus komitmen iman kita. Tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun keadaannya. Amin. Tidak boleh ditukar dengan apapun. Karena tidak ada, saudara, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Cuma dalam Yesus. Ya, Tuhan sudah anugerahkan, kan Tuhan sudah beri itu. Tapi kalau kamu mau buang, ya sudah. Kamu mau tinggalkan, ya Tuhan bilang, ya sudah. Yang penting saya sudah kasih buat kamu. Tapi kamu tolak, ya sudah. Siap-siap masuk neraka. Ini masuk neraka kalau cuma 1 bulan, mendingan sudah. Ini selama-lamanya saudara di dalam neraka. Tidak ada lagi seperti gereja lain atau agama lain mengajarkan purgatori. Nanti masuk dulu kamu di api penyucian, nanti kamu keluar lagi. Tidak ada dalam Alkitab begitu. Masuk ya masuk, kata Tuhan. Tapi tentu kita semua di sini pasti masuk surga. Amin, saudara. Karena sekali Yesus tetap Yesus. Lantai bawah, coba dengan kencang. Sekali Yesus tetap. Amin. Tepuk tangan dulu semuanya, saudara. Oke, kita lanjut lagi, saudara. Yang kedua, jadi pasca Kristen, saudara, itu bicara mengenai Tuhan memberikan keselamatan bagi orang yang mau percaya. Ya. Yang kedua, saudara, pasca Kristen itu, saudara, yang bicara mengenai saudara. Nah, saya mau bilang begini, saudara. Kalau kita sekarang hari ini, Jumat ini, karena Jumat bukan saya yang bicara nanti, saudara, tapi maksud saya tadi kan dari awal saya sempat memasukkan kata memperingati. Nah, harusnya kalau Jumat saya bicara, tapi sedikit saya masukkan. Maksudnya pasca Kristen ini memperingati Tuhan menyelamatkan kita. Dan itu juga harusnya memang masuk dalam pikiran kita. Karena begini ya saudara. Saya ingat ya kalau kita perjamuan kudus, ada kata teks di situ. Untuk memperingati atau mengingat akan Yesus di kayu salib. Kan begitu sih. Poin utamanya ada di situ. Jadi kalau kita perjamuan, itu untuk mengingat itu. Jadi diingat terus. Nah, supaya saudara mungkin ini supaya dapat teksnya, coba kita buka 1 Korintus pasal 11, 23, ayat 23 atau 24, coba minta. Sorry kalau saya salah. 24. Nah ini. Coba kita baca 1, 2, 3. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi apa saudara? Peringatan akan aku atau Yesus. Kan? Ini tentang tubuh, tentang darah juga sama, saudara, memperingati. Jadi tubuh dan darah ini kan pasca kita, saudara. Acuan Yesus ayat 25. Nah ini kita baca lagi 23. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi apa? Peringatan akan aku. Jadi pasca ini memang sudah bicara untuk memperingati. Makanya kalau kita perjamuan itu kan memang pasca kita. Kalau dulu, nah ini bedanya begini, ada yang saya lupa bilang. Orang Yahudi itu merayakan Paskah, ya. Sebetulnya saya punya pelajaran itu selanjutnya untuk hari, tapi saya hitung kan baru poin pertama. Saya punya kalau nggak salah 4 poin untuk bicara Paskah Yahudi, termasuk mereka mau makan, perayaannya bagaimana. Nah, tapi kan waktunya mepet, saya yang hari ini sudah selesai. Jumat Agung, baru saya harus bicara kebangkitan. Nah, saya bicara begini saja, orang Yahudi merayakan Paskah, memperingati tentang darah di ambang pintu dan keluar dari tanah Mesir, itu setahun sekali. Setahun sekali mereka rayakan. Nah ini bedanya dengan kita. Kalau kita memang memperingatinya setahun sekali, tapi kita merayakannya setahun sekali.
Tapi kalau kita memperingati, berapa kali sebulan? Setiap bulan kan? Bikin perjamuan. Jadi, tapi sebetulnya saudara, kita mengingat itu juga bukan sekedar itu. Memang secara seremonial kita makan roti dan anggur untuk peringati sebulan sekali. Tapi kata kitab Ibrani, kita harus ingat, darah Kristus bagi kita, tubuh dan darah itu 24 jam. Jadi harusnya kita ingat berapa jam? 24 jam. Minimal kita imani dulu bahwa tubuh dan darah Kristus bagi kita adalah 24 jam. Tapi secara seremonial atau perayaan, upacara kita lakukan untuk memperingati sebulan sekali. Secara perayaan untuk memperingati setahun sekali. Nah itu minimal saudara pahami ya saudara. Makanya saya berkata begini, penting jemaat Tuhan, memang kita mengingat 24 jam. Tubuh dan darah Yesus itu berfungsi bagi kita. Tapi untuk kita melakukan seremonial sebulan sekali, ini yang saya maksud mau bilang pada saudara bahwa saya harap saudara ketika perjamuan kudus jangan sampai tidak ikuti. Harus ikuti. Amin saudara. Ikuti. Ini saudara kadang-kala merasa biasa saja. Tapi itu sangat penting buat kita. Baik dalam kehidupan rohani untuk kita mengingat, dan juga kehidupan jasmani kita. Amin saudara. Saya baru menerima satu kesaksian ketika kita perjamuan kemarin. Dia bilang dia terima perjamuan kudus, makan roti anggur, dan bagaimana dia mengalami suatu, kecuali orang itu bersaksi. Tapi dia udah cerita. Saya juga ingat. Saya bilang, saya pernah tahun berapa itu kita masih dibina, terus ada seorang ibu-ibu, dia doakan, ternyata dia bilang dia ada kanker di dalam perut, saudara. Dan dokter bilang harus dioperasi. Dia sudah ke Singapura, ke rumah sakit Pondok Indah, dan akhirnya saya waktu Bu, kita perjamuan kudus dulu ya. Tubuh dan darah Kristus bermanfaat untuk kehidupan rohani kita dan jasmani kita. Perjamuan kudus sore hari. Setelah itu selesai, besok ibu silakan ke dokter karena besok dia mesti dioperasi. Sudah jadwal harus ke rumah sakit. Setelah itu perjamuan udah selesai. Kami ngobrol tidak ada apa-apa. Saya ingat saya biasa doa jam 5 pagi, tapi setengah 5 atau jam 4 pagi. Telepon rumah zaman dulu kan 5 rumah tetangga bisa dengar kalau dalam malam hari kan. Gitu. Waduh, udah punya telepon rumah zaman itu, kencang banget, langsung saya bangun. Pak, pendeta, iya kenapa Pak boleh ini enggak saya mau ketemu? Saya bilang saya doa pagi dulu ya, nanti saya doa saya datang. Oh iya Pak, Ibu mendadak ini atau ada enggak sih Pak? Saya pengen cerita sesuatu. Oke kalau gitu. Nanti setelah ini ya, habis doa saya ke sana. Saudara yang dia kasih lihat saya ini Pak, saya mau kasih ini Pak. Apa? Di kantong plastik. Ini daging semua. Dia mohon maaf, dia keluar sudah. Dia bilang, perut saya sakit sekali Pak. Saya mau ke toilet, belum sampai itu sudah keluar. Dan keluarnya daging semua hancur-hancur. Lalu saya bilang, Bu, udah, Ibu kan jadwal harus ke rumah sakit, pergi aja ke sana. Bawa itu, kasih lihat. Saya juga belum tahu kenapa. Sampai di sana dokter WC dia bilang kepada ibu, itu cerita saya setelah pulang dari rumah sakit. Dia bilang begini, Ibu, siapa yang operasi? Kata gitu. Loh, enggak ada. Dia cerita, saya cuma didoain Pak Pendeta, kasih makan roti dan anggur perjamuan kudus. Oh dokter bilang, ya tidak ada yang bisa lawan Tuhan. Ini operasi ibu ini, itu saya belum pernah lihat sehalus ini. Kalau dokter operasi bekas-bekasnya masih kelihatan sekali, tapi ini betul-betul halus sekali. Memang dioperasi dia bilang, tapi halus sekali. Ini bukan cara kerja dokter. Nah itu. Nah itu juga saya alami. Kemarin saya dengar dia cerita lagi. Pak, ini waktu saya perjamuan, wah, saya juga kaget. Baik, tentu kita bukan hanya itu. Itu bisa dibilang cuma bonus buat kita. Tetapi inti utama darah tubuh dan darah Kristus itu kan saudara adalah keselamatan buat kita. Amin saudara. Keselamatan. Tubuh ini Tuhan sembuhkan dari penyakit. Saudara, berarti begini saudara. Apa artinya kalaupun kamu sembuh,
tapi kamu tidak selamat. Maksudnya kalau kamu cuma butuh kesembuhan, tapi tidak mau percaya terus Yesus, ikut Yesus terus kamu masuk neraka, ya percuma. Tapi kita mau kehidupan kekal, kita masuk surga juga. Tubuh dan darah Kristus juga menyembuhkan kita. Amin, saudara. Nah, oke, saya lanjut lagi ya, saudara. Jadi tadi pada masih poin pertama ya. Yang kedua ya. Yang kedua ini begini, saudara. Memperingati atau saudara kita memperingati ya. Jadi Paskah ini bagi kita, Paskah Kristen adalah memperingati. Saudara, kita memperingati mengenai pertama keselamatan dari Yesus kepada kita. Juga saudara mengenai penebusan dosa dari Tuhan kepada kita. Jadi begini saudara, dosa itu kan kita tidak bisa tebus sendiri. Tidak bisa kita tebus sendiri dosa kita. Atau, oh anak saya dosanya besar, kita orang tua tebus dosanya, tidak bisa. Jadi dengan kata lain saudara, setiap kita ditempati, apakah sebagai hubungan keluarga, apakah hubungan gembala dan jemaat, tidak ada di antara kita mampu saling menebus dosa. Bagaimana saudara saya mau tebus dosa saya sementara saudara berdosa? Bagaimana saya mau tebus saudara sementara saya berdosa? Bagaimana saya mau tebus dosa anak-anak saya sementara saya juga berdosa? Bagaimana anak-anak mau tebus dosa saya sementara mereka juga berdosa? Sementara kita baca tadi, anak domba yang tidak bercela. Amin, saudara. Tidak boleh ada satu dosa pun. Dan hanya Yesus yang jadi manusia. Makanya dia adalah Tuhan, dia adalah manusia. Satu pribadi, dua natur atau dua sifat. Dan Yesus dalam natur manusia tidak ada satu dosa pun. Makanya dia tidak bercela, layak jadi penebus. Dan harus manusia Tuhan. Kalau hanya manusia saja, ya tidak bisa. Paling kalau dia hanya manusia saja, Yesus ini hanya manusia saja, ya pasti kalaupun mau menebus, pasti cuma menebus satu orang. Tapi ini menebus saudara, apa itu? Kalau bahasa hiperbolnya, seantero dunia. Sekalipun itu masuk pada hanya orang yang percaya. Nah begitu saudara. Otomatis Yesus ini memang harus mengenakan satu pribadi, dua sifat atau dua natur. Harus melekat di situ. Kalau dia hanya manusia biasa saja, dia tidak mampu menebus seantero dunia. Harus Tuhan. Makanya Yesus itu Tuhan dan manusia. Nah, dosa ini harus ditebus, saudara. Pelanggaran harus ditebus. Itu memang sudah konsep Tuhan. Jadi dosa itu kalau dia tidak ditebus, hukumannya neraka. Itu konsepnya. Tapi supaya dia tidak masuk neraka, bagaimana dia punya kesalahan ini? Harus tebus, harus tanggung. Siapa yang bisa tanggung dosa kita? Siapa yang bisa tebus dosa kita? Kemarin saya sudah sempat minggu lalu bilang konsep seperti pegadaian. Kan sudah gadaikan barang, bagaimana mau ambil? Tebus. Tebus itu. Dengan denda-dendanya. Waktu sudah gadaikan barang, oh ini barang saya gadai. Jadi berapa? 10 juta. Oh ya sudah. Bukan berarti sudah tebus lagi 10 juta. So datang dia sudah berbunga dan berbunga. Bunga naik di sana. Semakin lama saudara, semakin besar. Nah dosa juga begitu. Bukan cuma satu dosa, kita terus begitu sudah dosa. Siapa yang bisa tebus? Dan sementara darah Kristus ini bukan cuma, oh tahun lalu Tuhan tebus saya, sekarang bagaimana? Itu terus menerus, itu berlaku kata kitab Ibrani. Makanya kita, sekali lagi jemaat Tuhan yang ada, saudara, kita perayaan Paskah bagi kita adalah memperingati pertama tadinya keselamatan yang dari Tuhan, yang kedua penebusan yang dari Tuhan. Tuhan tebus dosa kita. Dosa itu kan sifatnya nuntut. Dosa itu sifatnya hukum dia. Nah itu dosa. Makanya Yesus harus dihukum. Nah mari kita baca dulu saudara mendukung poin yang kedua ini. Penebusan dari Tuhan, dosa dari Tuhan. Roma 3 ayat 24. Roma 3 ayat 24.
Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan apa? Cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, saudara bisa bayangkan. Kasih karunia dari Tuhan. Dia tebus kita dengan cuma-cuma. Tuhan tebus, seandainya saudara ada barang di Pegadaian. Oh, saya tebus ya? Iya. Oh, senang banget saudara kalau cuma-cuma ya, ini barang kamu. Tapi kalau manusia enggak. Saya tebus ya, tapi saya pegang dulu barang ini. Gitu kan. Kamu nanti bayar saya. Tapi kalau Yesus enggak. Dia tebus kita dengan cuma-cuma. Coba lihat lagi Kolose 1 sudah, ayat yang ke-14. Cuma-cuma artinya apa? Cuma-cuma. Hah? Tanpa imbalan. Betul, dia nggak minta imbalan. Saya tebus kamu, tapi ingat saya minta imbalan. Kita pun kalau disuruh Tuhan berbuat baik, itu bukan imbalan buat Tuhan, bukan. Itu pun nanti kita di sorga dapat imbalan. Buat kita juga. Kita mau taat, kita berbuat baik, itu juga nanti buat kita di sorga, bukan buat Tuhan. Tuhan itu tidak butuh apa-apa dari kita. Ayat 14, baca 1, 2, 3. Di dalam Dia kita memiliki apa? Penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi penebusan itu cuma ada di dalam Yesus Kristus. Makanya ketika kita percaya Yesus, kita diselamatkan oleh Tuhan. Dan juga saudara, bagaimana tentang dosa kita? Tuhan juga tebus dosa kita. Dosa kita yang nuntut itu loh. Dosa itu kan, saya kan pernah kasih ilustrasi. Kalau saudara bawa mobil, lampu merah, terus saudara terobos, kan ada akibatnya. Kan begitu. Nah, hukum itu kan nuntut. Kenapa polisi tangkap kita? Karena ada hukumnya. Hukum ini yang nuntut. Kamu harus begini, kamu harus begini. Ya, jadi akibat dari pelanggaran itu dituntut oleh hukum. Hukum dia. Nah, begitu. Apakah itu denda atau masuk penjara, kan begitu hukumannya. Nah, oh iya, saya tebus aja dengan begini. Dan begitu juga dosa, saudara. Menuntut, hukum. Segera masuk penjara, segera masuk di neraka dia, begitu. Tapi Tuhan tebus. Lanjut lagi. Satu ayat lagi. Efesus 1 ayat 7. Habis kita baca, lompat ke ayat 14 ya. Baca 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh apa? Penebusan, yaitu apa? Pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita apa? Milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. So, lihat rencana Allah. Dia selamatkan kita, Dia tebus kita, nantinya kita menjadi milik Allah di sorga. Sekarang kita memang milik Allah. Maksudnya di sini, nanti kita memiliki Dia. Masuk dalam kerajaan sorga yang kekal dan memuji kemuliaan-Nya. Haleluya, saudara. Jadi kembali, kita mengenai Paskah Kristen, bagi kita memperingati Yesus menyelamatkan kita, Yesus menebus dosa kita. Saya bilang amin. Peringati terus. Jadi jangan lupa itu. Maksudnya tadi kan saya sudah bilang, perayaan memperingati kita rayakan setahun sekali. Tapi dalam hal seremonial kita memperingati dalam perjamuan kudus sebulan sekali. Tetapi saudara, mengenai kemanfaatan atau tujuan penebusan Tuhan darah Kristus, itu dia berfungsi 24 jam. Jadi kita harus ingat terus 24 jam untuk kita mengingatnya. Kita ingat terus. Jadi jangan sampai kita ini sudah menjadi orang selamat tapi tidak mengingat, Tuhan, saya ini selamat dari Tuhan. Saya punya dosa ini dari Tuhan juga yang terus. Tidak boleh lupa itu, harus diingat. Amin, saudara. Sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada yang lain. Hanya itu jalan masuk surga. Tidak ada jalan lain. Kalau masuk neraka, cuma apa?
Satu jalan. Lepaskan Yesus. Kan begitu sudah. Lepas Yesus, udah masuk neraka. Tapi bagi kita sekali lagi, jemaat Tuhan, sekali lagi, Paskah memperingati tentang Tuhan selamatkan kita. Tuhan tebus dosa kita. Di luar Yesus tidak ada tempat keselamatan. Sebab itu sekali lagi jemaat Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus. Itu harus jadi komitmen iman apapun keadaan kita. Amin. Sakit, sehat, kaya, miskin, harga mati, Yesus tetap adalah iman kita. Mari bangkit berdiri sudah. Kita mau berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk saat ini mengenai Paskah Kristen bagi kami, bahwa kami saat ini mengingat keselamatan yang kami sedang miliki saat ini adalah dari Tuhan. Kami hidup merdeka saat ini tidak dituntut karena dosa-dosa kami, ini pun karena anugerah Tuhan. Sebab itu tak habis-habisnya kami terus berkata, Tuhan terima kasih buat segala kebaikan. Terima kasih buat Paskah dalam Yesus Kristus yang membuat status hidup kami tetaplah orang yang diselamatkan. Tetaplah orang yang merdeka di dalam Tuhan. Dan kami tak berkata, Tuhan ampuni setiap salah dan dosa kami ya Tuhan di hadapan-Mu sebagai orang yang sudah selamat. Kami berkata, ampuni kami Tuhan. Ada pelanggaran-pelanggaran firman. Ada firman Allah yang belum kami lakukan sekalipun kami telah mengertinya. Kami berkata, ampuni kami. Berikan kami waktu lagi Tuhan. Berikan kami kesempatan lagi Tuhan, untuk kami lebih banyak melakukan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk Paskah di dalam Engkau saat ini. Tuhan, hamba berdoa kepada-Mu saat ini, setiap kami yang hadir, ada pergumulan-pergumulan pribadi, lepas pribadi, rumah tangga, pendidikan anak-anak kami, dan rencana setiap pribadi yang ada, kerinduan kami, apapun jenis pergumulan kami juga tetap taruh ke dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Karena di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, di dalam Tuhan selalu ada mujizat, di dalam Tuhan kami mengalami pengalaman-pengalaman yang melampaui akal pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan yang sudah Engkau ajarkan bagi kami. Sekali lagi biarlah kami terus dapat mengingat tentang Paskah dalam Yesus Kristus ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan duduk, saya serahkan pada yang bertugas. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah terus kita semakin lagi di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Saatnya kita akan memberikan korban persembahan kedua. Tugas persembahan ke depan dan kita akan berdoa menanti Tuhan Yesus Kristus. Saudara berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sementara kami akan melakukan korban persembahan yang kedua ya Tuhan. Tuhan memberkati teman-teman yang mengundi maupun yang belum sempat mengundi ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Persembahan kedua dijalankan. Kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua berkati dengan limpah. Allah yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita Tuhan Yesus berkati persembahan kita, dan pertama-tama
pertama-tama terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Biarlah terus kita berdoa, biarlah Tuhan terus pakai rahasia firman Tuhan terus disingkapkan melalui hamba-Nya untuk kita jemaat Tuhan di tempat ini. Dan terima kasih kepada pelayan-pelayan yang sudah melayani, dan kehadiran seluruh jemaat Tuhan yang ada, kita percaya semuanya diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan kita di sepanjang minggu. Pengumuman kegiatan sepanjang minggu ini Jemaat GPDI Air Siloam Kota Wisata. Hari Senin, ada doa dan puasa mingguan. Hari Rabu, ada ibadah komsel. Sehubungan bertepatan dengan Jumat Agung, ibadah gabungan WSP dan Pelprip akan diadakan kembali minggu depan. Hari Jumat, ibadah Jumat Agung dimulai jam 8 pagi, dan baptisan air akan dilaksanakan jam 11 setelah ibadah Jumat Agung. Hari Sabtu, ada doa pagi di gereja dimulai jam 7 pagi. Dan ibadah YMB dimulai jam 5 sore. Hari Minggu, jadwal berjalan seperti biasa. Dan diingatkan kembali, seluruh jemaat GPDI Kota Wisata wajib membaca Alkitab setiap hari. Dan jangan lupa untuk terus saling mengingatkan dalam keluarga supaya terus membaca Alkitab setiap harinya. Jikalau ada yang akan memberikan persembahan persepuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Setelah itu dapat menginformasikan kepada Ibu Gembala untuk didoakan. Bagi setiap jemaat yang ingin menjadi jemaat tetap GPDI Kota Wisata, dapat menghubungi Ibu Gembala atau Sekretariat Gereja. Bulan Mei akan diadakan retreat YMB. Untuk informasi pendaftaran, nanti akan disampaikan kembali. Berikut jadwal kegiatan diakonia yang akan dilaksanakan dalam bulan ini dan bulan depan. Berikut ditampilkan surat permohonan izin pengadaan bakti sosial kepada Kepala Desa Ciangsana, dalam menjalankan visi mengasihi Tuhan dan sesama, yang akan dilaksanakan mulai bulan Mei, Juli, September, November, Januari dan Maret tahun 2026. Ya, puji Tuhan, itu pengumuman untuk kegiatan kita, dan ada tambahan pengumuman dari IMB. Shalom Om dan Tante sekalian. Di sini perkenalkan, nama aku Noel. Di sini aku mau mewakili dari wadah IMB, ingin mengumumkan bahwa kami panitia IMB ingin membuat retreat di tanggal 10 sampai 12 Mei. Untuk retreatnya akan berlangsung di Villa Zenith. Bagi om tante yang memiliki anak dan atau teman-teman yang akan beranjak ke SMP, SMA dan kuliah, mari kita sama-sama ikut dalam kegiatan retreat pada tanggal 10 dan 12 Mei. Dan untuk pendaftarannya nanti sebesar 150.000. Di 150.000 itu nanti yang sudah mendaftar akan mendapatkan free 1 kaos. Dan bagi om tante yang ingin mensupport keberlangsungan acara ini, kami juga membuka sumbangan untuk mensupport acara retreat
agar secara lancar. Sekian pengumuman dari IMB. Terima kasih. Ya, puji Tuhan, buat Tuhan Yesus setelah kegiatan kita, dan kita terus berdoa supaya semua boleh berjalan dengan pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, kita ditambahan dari Bapak Gembala, ya sudah tidak ada, kita bangkit berdiri. Bapak Ibu ini, bentar ya, saya minta waktu dikit ya. Mari kita support acara mereka. Dan juga support gini, kalau yang tadi kan anak-anak yang kira kelas 6 mungkin diminta tadi ya, Pastor datang. Jadi anak-anak IMB ini mereka mau mendampingi supaya jangan sampai anak-anak ini yang sudah kelas 6 mereka merasa canggung. Jadi justru mereka yang mau turun supaya anak-anak ini gabung. Yang gabung. Nanti juga di puncak itu mereka sudah laporan ke saya program mereka apa saja. Termasuk mereka ada makan yang dari villa siapkan dan ada mereka memasak sendiri, dan di situ mereka mau libatkan semua supaya terus kebersamaannya itu ya. Apalagi sudah masih anak-anak yang kelas 6 yang apa-apa mama, papa, mama. Nah, kalau boleh dorong sana, nanti mereka akan, ya kamu kupas pisang, kamu ini ya gitu. Pokoknya mereka mau libatkan. Nah gitu. Jadi kita kan kadang-kadang orang tua salah, anak-anak itu salah paham ya. Maunya kita melakukan firman mengasihi, tapi anak-anak pikir ini mau dimanjain. Nah ini kan yang berbahaya, saudara, dua hal ini. Harusnya anak-anak itu pahami, kasih orang tua itu bukan manja. Nah ini nih. Nah makanya saudara, di IMB inilah saudara bawa ke sana anak-anak saudara, dorong. Dan kedua gini ya saudara, ya kita tahu lah anak IMB ini saudara sebagian besar itu masih sekolah, kuliah, belum ada pendapatan ya. Saya harap supaya orang tua yang ada di sini punya kemampuan, saudara bilang aja, pendaftaran berapa tadi? 150, saudara bilang aja, saya support ya 10 orang, nih 1,5 juta, gitu-gitulah caranya. Yang saudara mampu, iya kan? Saya support lah berapa orang, begitu. Supaya anak-anak ini saudara punya apa ya? Semangat juga melakukannya kan ya, begitu. Oke, ya minimal sudah tangkap lah saudara. Mereka juga punya kebutuhan besar. Anggaran sih saya lihat kemarin mereka mencapai 20 sudah. Oh 19 sekian lah sudah. 19 sekian. Tapi saya bilang caranya menganggarkan itu seandainya 19 juta harusnya kamu masukin 15% dari anggaran tak terduga. Jadi kalau masuk itu ya kena 20 juta. Nah, tapi dalam satu persekutuan saya percaya kalau kita yang seperti tadi saudara, tidak usah mikir berapa, pokoknya saya support 10 orang, saya 5 orang, pasti ini bisa jalan anak-anak IMB. Amin, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya oke, Tuhan Yesus memberkati. Demikian saya bisa berbagi buat saudara. Dan saya sampaikan sini juga begini ya saudara, bahwa itu di bulan Mei ada banyak kegiatan. Jadi saudara juga doakan. Jadi kegiatan IMB, kegiatan baksos dari pria wanita juga diakonia umum nanti ke sana saudara. Oh jangan lupa nanti ya diakonia umum sama ini meeting kan, karena mesti ketemu kepala desa lagi. Apa yang mau dibicarakan, mekanismenya bagaimana. Karena setelah itu anak IMB ini dan dewasa muda dan sekolah minggu, mereka itu punya tugas tadi saudara. Jadi setiap sana bulan ini berbagi, bulan Mei berbagi di warga. Itu pindah-pindah RT. Nanti bulan Mei, Juni enggak, Juli begitu. Terus sampai di 2020. Jadi 6 kali kita jatahnya untuk berbagi ke warga. Ya kita juga mengeluarkan anggaran itu bisa sampai 20 juta satu kali ini, saudara. Nah, saudara, dalam hal begini, saudara, percaya terus. Ya, percaya terus. Kalau saudara, Tuhan percayakan semua ini kepada kita, Tuhan juga pasti berkati kita. Amin, saudara ya. Tuhan pasti berkati. Jadi pokoknya ikutin aja saudara, ikutin bagaimana kegiatan yang Tuhan percayakan di sini, ikutin terus aja, ikutin. Nanti saudara sendiri kita akan lihat, kok bisa ini ya, selesai. Sama kayak gereja kita. Saudara, saya di sini ya terusannya menghimbau, yuk ada kesempatan Tuhan kasih, saudara mau beri buat gereja, silakan transfer saudara. Jadi kita tidak akan bikin proposal buat saudara, ya kamu mau ini nggak? Mau ini pembangunan gereja ini, kita cuma sebatas ini aja. Nah, saudara, sampai sekarang pembangunan gereja sekarang stop ya karena tidak ada pekerjaan. Ya, lalu dari kontraktor bilang libur
hampir 1 bulan. Nah dia bilang ini tukang-tukang ini kalau mereka pulang Pak, aduh susahnya lagi pegang uang. Kalau nanti sudah habis uang baru mereka mau datang, katanya gitu. Waduh, saya bilang jadi ya udah stop semua, tidak ada sama sekali pembangunan. Nanti ya mudah-mudahan mereka sudah pulang hari ini. Kalau belum berarti minggu depan. Nah itu juga dia juga pusing, dia bilang saya juga pusing nih Pak. Sementara dari perusahaan sudah harus selesai, kalau enggak kita didenda. Nah, jadi dia juga minta didoakan. Ya oke, kita doakan, kita sudah bisa lihat. Saya sudah bilang lalu kalau saudara lihat di depan sekolah itu sana ya, pokoknya kita punya ruko itu tiangnya beda sendiri, besinya paling banyak. Kalau saya lihat sekarang kan belum cor nih, nanti kalau udah cor udah kelihatan tiangnya paling gede sendiri ya. Nah karena itu memang dibikin memang khusus untuk buat gereja ya, bikin sampai 3 lantai. Oke, saudara yang salam Tuhan, doakan semua kegiatan, didoakan. Biarkanlah nanti Tuhan akan memberkati kita bisa terlibat dalam setiap pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan di sini. Sekali lagi, sebagai hamba Tuhan hanya berkata, upahmu besar di sorga. Amin, saudara. Dan setiap apa yang kita lakukan memang ada upah, saudara, ada upah di sorga. Oke, mari bangkit berdiri. Sekali lagi tepuk tangan buat kegiatan IMB, acara mereka, Tuhan memberkati. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, ini kami umat-umat-Mu datang kepadamu, datang bersyukur di akhir ibadah ini ya Tuhan. Tuhan berikan kami kesehatan sehingga kami boleh datang. Berikan kami juga terus kesehatan sehingga kami terus dapat beraktivitas. Terlebih di hari-hari yang akan datang kami boleh terus bersama-sama dalam rumah-Mu memuliakan Engkau. Tuhan, terima kasih Engkau percayakan banyak kegiatan-kegiatan dalam gereja-Mu di tempat ini, khususnya kegiatan anak-anak IMB. Tuhan, nanti mereka akan adakan retret. Doa kami Tuhan, tolong mereka Tuhan, sehingga dalam acara retret nanti ini dapat berjalan dengan baik, dan anak-anak IMB terus menikmati pengalaman dengan Tuhan. Mereka bertumbuh dalam komunitas rohani, dan Tuhan terus memberkati mereka, karena mereka adalah generasi Kristus yang luar biasa. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa setiap kami yang ada di tempat ini. Sekali lagi pergumulan demi pergumulan kami, Tuhan kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Aktivitas demi aktivitas sepanjang minggu ini kami juga taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang buat berhasil, Tuhanlah yang buat kami beruntung. Apa yang kami kerjakan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami mau akhiri ibadah ini, kami mau terima berkat daripadamu. Angkat kedua belah tangan kita. Haleluya, ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang jadi sumber segala sumber berkat bagi kami. Mohon berkati kami Tuhan dengan berkat-berkat rohani, juga dengan berkat-berkat jasmani. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus menjadi bagian kita semua saat ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini. Tuhan Yesus memberkati.